Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada yang dirahmati Allah, bil khusus Amir Surban, kemudian para senior-senior ya, saya junior di sini sebenarnya. Wah. Yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul. Kemudian salawat semoga terus disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari yang mulia ini, insya Allah kita semua berniat menuntut ilmu. Dan saya mengajak kepada para ikhwan, silahkan dibuka handphonenya, dibuka Qurannya surat An-Nisa ayat 22. Nah, yang belum punya aplikasi Quran, download aplikasi wajib. Harus 22 ya? Surat An-Nisa ayat 22. Di Al-Quran ada surat An-Nisa. Apa itu An-Nisa? Wanita. Ada nggak surat laki-laki di Al-Quran? Ada. Nah, begitulah Islam mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Bukan berarti di sini laki-laki tidak memiliki posisi yang penting, bukan. Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada umatnya dan juga kepada semua umat manusia bahwasannya Islam adalah agama yang menghormati perempuan. Dahulu kala seorang laki-laki bisa menikah dengan perempuan dengan jumlah terserah yang dia inginkan. Dulu di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman, satu laki-laki bisa boleh 10, 20, berapa Pak? 30 dan seterusnya. Nah, kemudian datanglah Islam memuliakan perempuan, minimalnya berapa? Bukan minimal, maksimalnya berapa? 4. Maksimal 4. Bahkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW datang, ya Rasulullah. Kemudian beliau masuk Islam. Ia mengatakan, saya punya istri 10. Jadi biasa memang. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ceraikan berapa? 6. Dipilih 4. Kemudian dahulu kala perempuan adalah seorang makhluk yang tidak mempunyai nilai. Dulu seperti benda. Apabila seorang bapak punya istri misalnya 10, kemudian dia meninggal, kalau kita jadi salah satu anak dari bapak tersebut, berarti ibu tirinya ada berapa? 9. Ibu tirinya 9. Ibu tirinya 9. Nah, itu anak-anaknya ini boleh milih ibu tirinya, dipilihin dan warisnya diambil. Kemudian kalau ada seseorang mempunyai anak perempuan yang baru lahir, itu kebahagiaan atau sebuah aib? Sebuah aib. Bayangkan, kita kalau punya anak perempuan kan senang ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah aib. Pilihannya 2. Kalau nggak dikubur hidup-hidup, kalau enggak memelihara perempuan tersebut dalam keadaan hina. Coba bayangkan, jahiliyahnya seperti itu. Kenapa dianggap hina? Coba kira-kira kenapa? Pakai logika aja dah. Kenapa perempuan itu oleh orang-orang Arab terdahulu dianggap makhluk yang hina? Naon? Cepat dong. Ada dalam Quran, awama yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Jadi perempuan itu ketika masih kecil diemong, dikasih perhiasan, dimanja, dan semua dikasih. Tapi ketika peperangan itu enggak memberikan faedah sedikit pun, bahkan menjadi beban. Nah, kalau dulu kalau ada perang kabilah satu dengan yang lain, kalau kalah perempuan jadi apa? Budak. Nah, laki-laki jadi budak ya biasa. Kalau perempuan ya kalau jadi budak ya berarti seperti istri tapi bukan istri.
boleh semuanya, tapi bukan istri. Seperti itulah keadaan perempuan sebelum datangnya Islam. Subhanallah. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang pernikahan. Kan di sini ada dua kubu nih, jomblo sama yang sudah menikah. Mau ditambah lagi jomblo nikah yang sudah lebih dari satu. Tapi kayaknya nggak ada ya? 4 satu lagi. Belum. Duda. Semoga nggak ada duda ya. Nah, ketika seseorang, nah yang belum menikah, nah semoga jadi ilmu. Jadi ketika kamu menikah, tahu ilmunya. Sebagian ilmu pernikahan. Dan wajib bagi seseorang apabila akan melangkah ke sebuah amal, apalagi itu ibadah, harus tahu ilmunya. Yang mau dagang berarti harus belajar ilmu mau dagang, mana yang halal, mana yang haram, harus tahu. Karena Islam itu bukan sekedar hidup di masjid, ke masjid, ngaji, pulang, selesai, enggak. Islam itu manhajul hayat. Itu adalah cara kita hidup ya, supaya kita nanti bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, bukan berarti orang yang mengikuti Quran itu nanti hidupnya miskin, enggak. Kalau benar-benar mengikuti arah dari Al-Quran, maka insya Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Kembali ke laptop. Nah, apabila seseorang akan menikah, ya, maka harus mengetahui rukun nikah. Rukun itu artinya sesuatu yang menjadi inti ibadah. Seperti dalam sholat ada rukunnya takbiratul ihram. Kalau kita sholat misalnya masbuk, langsung gini aja, tanpa mengucapkan Allahu Akbar, itu sholatnya sah tidak? Saking buru-burunya cuma gini aja, itu tidak sah, tidak dianggap sholat kalau tidak mengucapkan Allah dan seterusnya. Nah, tapi insya Allah pada tahu lah senior kan. Lanjut ya. Nah, kalau nikah salah satu syaratnya adalah pertama ada dua mempelai, laki sama perempuan. Nggak boleh jeruk makan jeruk, nggak boleh, harus berbeda ya. Nah, bahkan orang Arab pun dulu ketika zaman Rasulullah SAW, ketika ada kisah kaum Lut, orang Arab bingung. Orang Arab kan secara hubungan laki-laki perempuan itu fitrah mereka. Emang ada ya laki-laki sama laki-laki gitu. Saking anehnya, karena bagi orang Arab itu tidak mungkin. La yuqal, nggak mungkin ya ada seorang laki-laki suka sama orang sama laki-laki. Nah, karenanya di sini harus ada dua mempelai, laki dan perempuan. Kemudian harus ada walinya. Jadi nggak bisa kamu nikah, ya. Terus ini kan siapa? Ya udah kita hidup setia sampai mati, nggak bisa. Jadi harus ada apa? Harus ada walinya, wali dari perempuan. Kemudian harus ada syahidan, dua syahid. Kamu nikah kapan? Kemarin. Ada yang tahu nggak? Enggak, kita mah yang penting karena Allah, nggak bisa. Harus ada. Jadi laki-laki sama perempuan kalau berdua tuh nggak boleh. Nah, ketika sudah nikah nggak boleh tanpa ada syahid. Nanti yang bersaksi kamu tuh sudah ada akadnya siapa? Nggak ada. Kamu punya bukti siapa yang menyatakan kamu itu adalah seorang suami istri. Nah, harus ada buktinya, itu syahid. Kemudian akad nikah. Ya, akad nikah harus mengucapkan walinya, saya nikahkan kamu, anak saya, sebut namanya. Jangan ya anak perempuannya 5. Jangan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Terus saya terima, gak sah. Nanti kamu habis nikah milih lagi mana yang paling cantik. Nggak boleh. Harus muayyan, siapa perempuannya. Nah, kemudian setelah itu laki-lakinya mengucapkan saya terima nikahnya. Secara lafaz simpel nggak? Simpel. Di Al-Quran itu disebut mitsaqan ghalidha, ikatan yang sungguh agung dan berat. Bayangkan, tadinya kalau berdua dosa, habis saya terima nikahnya jadi dapat pahala, dan seterusnya. Mau ngapain aja boleh. Yang udah nikah paham. Yang jomblo ya itulah.
perlu belajar. Nah, kemudian setelahnya di antara dua mempelai laki dan perempuan ini harus tahu apakah termasuk mahram atau bukan. Jangan-jangan yang boleh dinikahin adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi. Coba Islam itu memperhatikan kehidupan kita dari segala sisi. Nah, khususnya di pernikahan ini Allah perhatikan. Bahkan di surat An-Nur itu berbicara tentang zina hukumnya. Kemudian orang yang menuduh orang berzina, kemudian bagaimana mencegah agar tidak ada perzinahan di masyarakat, itu lengkap dari An-Nur. Nah, di surat An-Nisa kita akan membahas siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Nah, laki-laki mah udah jelas, jeruk nggak boleh makan jeruk, gimana? Nah, surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu menikahi siapa-siapa yang telah dinikahi oleh bapakmu. Ini satu. Bapak kita punya istri 4. Habis itu salah satu dicerai. Jangan diincar walaupun cantik, jangan diincar. Ya. Nggak boleh kalau sudah menjadi mantan apa? Mantan ibu tiri, nggak boleh dinikahin ya. Illa ma qad salaf, kecuali terdahulu, misalnya dulu zaman jahiliyah maksudnya. Innahu kana fahisha. Ini demikian itu adalah perbuatan keji. Ya. Ancamannya banyak, keji, wa maqtan, dan itu adalah perbuatan yang dibenci, wasa asabila, dan jalan yang buruk. Kemudian hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu sekalian ibu-ibu kamu, dan seterusnya. Misalnya kita punya ibu, wa in alat, nenek pertama, ibunya nenek apa namanya? Buyut. Ibunya buyut, nah, dan seterusnya ya. Wa banatukum, dan anak perempuan kamu. Anak perempuan kita nggak boleh kita nikahi. Anak perempuan punya anak, cucu, dan seterusnya. Cucu perempuan sampai bawah. Oh, cucu laki-laki nggak disebut, kebangetan kalau disebut ya. Sudah paham, laki-laki nggak boleh sama laki-laki. Kemudian wa akhwatukum, dan juga saudari perempuan tidak boleh. Wa ammatukum, bibi ya. Ammah itu bibi dari bapak. Boleh. Kalau nggak boleh nikah berarti kalau salaman boleh nggak? Boleh. Itu namanya mahram. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Kalau Mas Faisal punya istri, sekarang istrinya mahram bukan? Istrinya enggak gitu, menikah lagi loh. Enggak lah. Saya mahram bukan? Istri saya. Nah. Kok masih bingung? Mas Anis, istrinya mahram bukan? Bukan mahram. Karena mahram artinya yang tidak boleh dinikahi. Tidak. Jadi pemahaman itu harus diluruskan. Ini masalah fikih. Ada yang beredar di masyarakat bahwasanya kalau sudah dinikahi namanya mahram. Enggak, tetap bukan mahram. Mahram itu artinya apa? Yang haram dinikahi. Berarti kalau udah nikahi berarti itu ya bukan mahram. Ya, halal dinikahi. Amin. Nah, nanti masuk ke bab fikih itu membatalkan wudu kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi enggak batal kalau sentuhan. Nah. Kemudian wa khalatukum, bibi dari khalah itu bibi dari ibu. Ibu punya adik perempuan atau punya kakak perempuan namanya khalah. Itu pun mahram, tidak boleh dinikahi. Kemudian wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Bahasa Indonesianya apa? Ponakan. Nah, itu nggak boleh dinikahi. Kemudian wabanatul ukht, anak perempuan dari saudari perempuan. Itu pun namanya apa bahasa Indonesianya?
ponakan. Oke. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang telah menyusui kamu sekalian. Nah, hati-hati. Nah, di sini ada nggak yang waktu kecilnya pernah disusuin sampai 5 kali kenyang? 5 kali kenyang. 5 kali kenyang, bukan sedot 1, 2, enggak. Sampai kenyang tidur, nah itu 1 kali. Dan umur 0 sampai 2 tahun. Kalau udah tua mau disusuin juga tetap itu urusannya tetap bukan mahram ya. Nah, Kasihan yang jomblo. Pikirannya kemana-mana. memang repot. Nih, kalau belajar nikah itu memang belajar nikah, hukum nikah susah paham kalau belum nikah. Belajar haid bisa nggak paham kalau belum nikah? Susah Ada juga. teman saya Nah, itu beda. Nah, wa akhwatukum minar radha'ah, dan perempuan-perempuan sesusuan. Jadi kalau misalnya dulu ada perempuan yang pernah disusuin oleh ibu kita, nah itu nggak boleh nikahin. Dan dia seolah seperti keluarga kita. Misalnya dengan paman kita ya sama aja, dia seolah dengan pamannya dia. Dengan bapak kita ya sama dengan bapaknya dia. Jadi mahram, nggak boleh dinikahi. Dulu ada pasangan suami istri di zaman Rasulullah SAW, itu udah punya anak. Tiba-tiba ada seorang yang tua, budak ya, terkadang kan disusui oleh seorang budak. Beliau mengatakan, kamu dan kamu dulu satu susuan sama saya. Udah punya anak, gimana coba? namanya baru tahu. Hah? Cerai. Nah, akhirnya ya saya harus ngadep Rasulullah dulu, kan sedih Pak. Udah punya anak, udah punya rumah, masa pisah tiba-tiba? Diperjuangkan nggak? Diperjuangkan. Tanya kepada siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah ngomong begitu ya bagaimana lagi? Nah, jadi dicerai. Karenanya yang punya istri, nah, kalau dia nyusuin harus diingat-ingat, yang sampai lupa. Nanti sedih kasih anaknya ya. Kemudian wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Rabaib itu anak perempuan dari istri yang ada di asuhanmu dari perempuan yang telah kamu masuki. Nah, atau telah bermalam dengannya. Misal, paham nggak anak perempuan dari istri itu gimana? Anak tiri. Anak tiri. Misalnya Mas, ada yang bagus, suaminya baru meninggal. Bagusnya diselamatkan. Selamatkan. Datengin. Oke. Udah didatengin, angkat. Ternyata anaknya lebih bagus. Gimana tuh? Anaknya pindah. Tidak berakhlak. Nah, misalnya beneran, nah ini misal saja. Misalnya udahlah saya mau ganti, diceraikan ibunya, melamar anak perempuannya, boleh nggak? Boleh. Syaratnya satu, jangan bermalam dulu dengan ibunya. Bermalam itu artinya dalam ya. Nah, yang paham yang sudah nikah. Jadi dok menghayal tuh. Yang buka-buka bahaya. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Apabila kamu semua belum bermalam dengan mereka, dengan ibu perempuan itu, maka enggak apa-apa, boleh ya. Asalnya belum menginap. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Halail itu istri-istri dari anak laki-laki, anak asli ya, anak kandung. Dan itu hanya dengan akad. Misalnya udah cerai, itu tetap mahram, kita mahram. Misalnya sampean, misal ya, bisa, mau bilang enggak ya. Nah, misalnya istri sama bapak masih mahram, bapak udah cerai. Kalau misalnya belum sampai bermalam sama istri, terus cerai, itu juga sudah
menjadi mahram ke bapak. Hanya dengan akad. Tapi kalau tadi yang janda harus dengan Malam. malam. Ya, kalau mau ganti misalnya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan menggabungkan dua saudari perempuan. Misalnya ada cowok nikah sama fulana, udah akad, saudarinya lebih bening. Nah, gimana tuh? Haram. Boleh nggak dua-duanya langsung? Boleh. Satu aja mas, jangan serakah. Jadi kalau misalnya dicerai boleh? Boleh. Boleh. Tapi nggak ada akhlak. Innallaha kana ghafurur rahim. Nah, plus di sini tambahan nggak boleh menggabungkan di hadis, nggak ada di Quran, antara bibi sama ponakan, nggak boleh. Misalnya sampean nikah sama perempuan, bibinya lebih muda, bisa kan kadang begitu Banyak. dan bagus gitu ya. Nah itu nggak boleh dilamar juga. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga jangan salah alamat menikah ya. Mana yang halal boleh nikahi, mana yang tidak boleh dinikahi. Nah ini di sini mahram itu adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kalau sampean misalnya melamar perempuan, itu pasti dia ya bukan mahram, ya kan? Oke. Sudah dinikahi ya tetap bukan mahram, tetap bukan mahram. Ya, tapi istilah kita ya mahram, udah nikah, udah jadi istri, jadi mahram. Oh berarti salah. Kalau muhrim itu orang yang ihram, Ihram. pakai baju ihram, berniat untuk haji, itu muhrim. Oke, semoga istilah-istilah itu bisa dipahami, dan semoga yang belum paham ya cepat dipahamkan dengan mempraktekkan. Karena banyak ilmu tuh susah dipahami kalau nggak praktek. Insya Allah. Oke, yang belum praktek saya doakan semoga bisa praktek. Amin. Assalamualaikum.